semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Duna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pair mata uang XAUUSD atau gold ya. Seperti kita lihat di sini, akhirnya gold mempunyai pergerakan yang cukup signifikan ya ketimbang 4 hari sebelumnya ini, seperti yang video-video sebelumnya kan 4 hari ini kita analisa si gold ini kan sedang sideways ya, jadi pembahasan kita ya di situ aja gitu, karena range dia itu masih dalam kategori sideways. Tapi pada hari ini pembahasan kita agak berbeda nih guys, karena si gold ini sudah breakout dari masa sideways-nya nih, dia sudah breakout ke dari 1800-nya dia nih, dia udah breakout nih guys hari ini. Jadi pembahasan hari ini itu cukup menarik. Nah, ditambah lagi sebelum breakout ini ternyata dia sempat ngeprank dulu di sini. Jadi sempat turun ke sini ke 1781. Baru dia kembali naik lagi. Padahal candle yang dibuka itu merah. Nah, dari pagi saya perhatikan candlenya merah, tapi tiba-tiba sekitar jam setengah 8 ya, jam setengah 8 sampai jam 8-an mendadak si gold ini langsung naik yang meledak. Dan berhasil langsung ya, dia langsung menembus si 1800 ini. Jadi pergerakannya cukup menarik. Nah, kalau yang nonton video kemarin nih, ya bisa nonton nanti, akan saya taruh nih di pojok kanan atas ini untuk linknya. Karena penjelasan video kemarin itu ada sangkut pautnya dengan video yang saya update hari ini. Dan kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Di sini seperti biasa kita pakai candle time frame yang rendah, yaitu time frame 4 jam. Kita masuk ke analisa di sini, dan lagi-lagi analisa kita yang kemarin ya, video kemarin itu video sebelumnya itu terbukti lagi bahwa base ini base yang konsolidasi ini yang selalu saya katakan di dalam setiap video pada video sebelumnya, merupakan base yang cukup penting, bahkan base yang sangat penting untuk si gold ini selama harga tidak jatuh ataupun menembus dari base ini ya. Dan terbukti, saya sudah jelaskan juga beberapa kali bahwa area base ini merupakan area demand-nya dia, yang merupakan kesempatan kita sebenarnya untuk buy gold di sini. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita mengambil langkah sell di sini, karena akan sangat berbahaya kalau kita sell di area demand-nya dia. Syukur-syukur kalau misalkan pada saat kita sell dia langsung breakout ke bawah area demand-nya, tapi karena ini area demand jadi kita lebih fokuskan untuk buy. Oke, seperti biasa saya ingatkan kembali kenapa ini bisa disebut area demand, karena kalau kita perhatikan kembali ya di sini, ini pada tanggal 26 Agustusan dia sempat jatuh. Ya kan, dia sempat jatuh, walaupun dia naik tinggi nih, dia jatuh kembali dan dia bertahan di sini langsung naik tinggi lagi. Sama halnya dengan ini ya, dia sempat jatuh tapi akhirnya naik lagi. Jadi mau berapa kali pun dia jatuh ke sini, dia tetap akan mantul ke atas lagi, mantul lagi. Dan saya juga selalu ingatkan kalian sebelum take action buy di sini itu harus menunggu candle konfirmasinya dulu, jangan langsung kita gas aja buy gitu kan, all in. Dan itu sangat berbahaya kalau misalkan dia sewaktu-waktu breakout ke bawah ya, menembus si area demand ini. Jadi walaupun area demand itu belum tentu 100% aman untuk kita trading satu arah. Oke. Nah, saat ini dia sedang menuju ke area supply-nya dia nih di atas ini guys. Area supply dia itu ada di bagian belakang-belakang lagi sebenarnya. Pada video sebelum-sebelumnya juga ada saya tunjukkan kenapa si kotak kuning ini di sini, karena di sini merupakan area supply-nya dia yang paling dekat dengan area demand-nya yang ini. Terlihat bahwa ketika harga sudah break 1800, dia langsung menuju ke sini dan ternyata dia terhenti di area supply-nya dia. Walaupun kalau kita perhatikan di sini dia sebelum sempat menembus ya di candle 4 jamnya ya. Cuma mungkin kita bisa analisa lagi untuk saat ini di candle yang lebih kecil time frame, yaitu time frame 1 jam. Oke, di sini kita bisa analisa dengan time frame 1 jam. Terlihat bahwa
semakin jelas di sini bahwa di sini ada konsolidasinya dia atau sideway-nya dia yang merupakan area supply-nya dia. Ini kalau kita perhatikan untuk si structure-nya si gold ini. Jadi si gold ini lumayan bagus untuk structure-nya. Ketika dia jatuh ataupun turun, dia selalu memiliki struktur-struktur yang cukup solid dan cukup konsisten. Di sini ada satu base lagi, ya. Jadi ini juga ada base. Jadi base ini juga sebenarnya udah teruji. Ada di belakang-belakangnya juga ada. Saya juga sering jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kita langsung ambil yang bagian sini aja nih, bagian depan sini kita jelaskan. Oke, di sini kalau dia berhasil menembus sini, kalau dia berhasil masuk ke sini dan retest kembali, ada kemungkinan besar dia akan menyentuh si trendline ini. Karena secara garis besar, secara mega trendnya dia, itu dia sedang turun. Jadi ini hanya masalah konsolidasinya, hanya masa konsolidasi sideway-nya dia saja. Antara dia mau lanjut turun lagi atau dia mau lanjut naik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, karena dia sudah menembus area cukup penting juga, yaitu 1800 ya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan retest kembali ke sini, baru dia naik. Coba untuk masuk ke area kotak ini kembali, ke area supply-nya dia. Nah di sini nanti antara buyer dan seller ini akan berantem kembali, berebut harga. Karena ketika si harga nyentuh si area seller ini, langsung di reject sama seller dan harga terjadi rejection ya. Jadi ini ke bawah, ada tekanan jual cukup kuat kalau kita perhatikan di sini. Tapi si buyer ini masih berusaha untuk naik kembali dan masih terus mencoba untuk naik kembali. Mungkin kalau kita lihat dengan candle yang time frame yang lebih kecil seperti time frame 1 menit, terus 5 menit atau 15 menit, itu akan terlihat lebih jelas tentang si area rejection-nya ini. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika harga pertama kali menyentuh pun dia langsung reject ya. Ini kita lihat bahwa ada candle rejection di sini, walaupun dia baru pertama kali menyentuh area ini kembali. Lalu si buyer mencoba lagi untuk naik dan terjadi rejection lagi. Jadi ini udah terjadi 2 kali rejection. Ditambah si buyer masih terus mencoba nih. Jadi kalau misalkan si buyer gagal lagi, ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali, untuk testing dulu di daerah sini 1800 ya. Selama dia nggak menembus ke bawah 1800 lagi, itu berarti dia akan naik kembali untuk melakukan tes di sini, di base yang ini. Dia akan coba tembus sehingga dia bisa lari ke garis trendline-nya dia. Oke, kita kembali lagi ke candle 1 jam supaya lebih jelas kelihatannya. Nah, ketika misalkan harga menembus di 1800 ini, berarti ada kemungkinan besar dia akan sideways kembali nih guys. Dia akan sideways lagi seperti sebelum-sebelumnya ya, seperti ini ya. Sini, sini, atau mungkin bisa dia ke sini dulu. Kalau dia nggak bisa menembus ini, si demand ini, kalau dia menembus si 1800 ini, tapi selama dia bertahan di atas 1800 dan tidak menembus, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikan dia, lalu dia menguji si trendline ini kembali. Jadi kan dia lagi downtrend ya kalau kita perhatikan di sini. Nah di sini sebenarnya kalau di candle daily itu kelihatan dia lagi downtrend. Oke, kita masuk ke candle yang 1 jam kembali. Di sini pada saat pada video ini direkam, yaitu jam 22.45 WIB, masih terlihat rejection di sini di goldnya. Jadi sebenarnya kalau untuk open sell saya tidak rekomendasikan, karena untuk rejectionnya itu kita masih harus menunggu lagi. Belum tentu dia reject, benar-benar reject, bisa aja dibawa naik dulu sama dia, ditarik naik baru diturunin lagi. Jadi pastikan sebelum kalian open posisi nanti, kalian harus perhatikan candlenya terlebih dahulu, atau ada price action atau chart pattern yang lain sebagainya. Lalu kita coba lihat lagi di 30 menit. Di 30 menit kita lihat di sini bahwa
candle mulai membentuk doji. Setelah ada rejection di sini terbentuk doji, berarti market masih bingung mau kemana setelah naik setinggi ini. Ada kemungkinan besar dia untuk naik kembali. Kalau dia naik kembali itu berarti dia akan bertahan, dia akan begini polanya, kemungkinan besar ya. Nih, dia akan ngikutin ini dulu nih. Kayaknya ada sedikit buy rejectnya dia ya, base nya dia nih. Kemungkinan besar dia akan begini, turun baru naik. Bisa aja dia naik sampai di bibir base ini, bibir base atas, yaitu di 1819 atau 1820, dan bisa aja dia langsung menembusnya ke sini, ke trendline-nya dia, yaitu di harga sekitar 1820.654-an ya. Nah, selama terjadi rejection di sini, sebenarnya kita bisa open sell. Cuma saya tidak merekomendasikan, dan itu silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian, karena dia sedang berada di area supply-nya dia. Mau ke area supply-nya dia. Untuk saat ini karena dia baru naik, jadi kita masih belum bisa, atau saya pun masih belum bisa menentukan gerakannya. Tapi kalau dalam analisa saya, bahwasannya dia ingin mencoba kembali nih ya. Kalau kita perhatikan candlenya, dia mulai naik kembali dan membentuk hammer di sini. Di candle 30 menitnya dia membentuk hammer. Mari kita lihat di candle 1 jam ya. Nah, di candle 1 dia juga masih si buyer juga masih terlihat menguasai pasar ya. Jadi belum ada indikasi untuk turun. Maka lebih baik wait and see kembali. Kalau kita open posisi di sini, sama aja kita bukan trading, melainkan gambling. Jadi kita harus pastikan dulu nanti ke depannya gimana. Apakah dia akan turun kembali untuk support ini, melakukan uji support, atau dia langsung naik kembali. Dan jadi uji supportnya di sini. Kalau untuk mapping, bagi yang mau mengikuti, silakan diikuti mapping seperti saya ini. Silakan kalian buat di TradingView, karena mapping ini juga mapping yang selalu saya update ya setiap ada pergerakan gold. Tapi untuk hampir seminggu ini mappingnya hampir tidak berubah banyak, paling ada berubah dikit doang ya, dari sini ke sini update-nya. Karena kan si gold ini juga sideways ya, cukup panjang ya, di area sini nih. Dari 7 September sampai 14 September dia sideways, jadi untuk mappingnya masih sama, karena dia masih bergerak di area-area ini doang, setelah turun dari sini ya. Nah, untuk hari ini penjelasannya agak berbeda, karena si gold ini bagusnya dia sudah breakout 1800. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan bagi yang nonton video yang sebelum-sebelumnya, pasti ada yang open posisi di sini. Karena tadi saya juga sempat open posisi di sini, dan karena saya jelaskan juga kan kemarin, kalau misalkan ini kita ada potensi buy, tapi harus dilihat dulu candle konfirmasinya dengan stop loss yang nggak jauh dari sini nih, 1776. Jadi kalau yang memperhatikan video pasti udah profit ya di sini ya, karena kan dia benar untuk mantul dari sini nih ke atas. Oke, mungkin segitu dulu untuk video penjelasan update dari si XAUUSD ini. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, ataupun ada yang ingin kalian tambahkan, silakan berkomentar di kolom komentar, karena masukan kalian juga menjadi koreksi juga untuk saya ke depannya, supaya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube saya, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, supaya setiap saya update kalian langsung tahu analisa terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.